Hampir semua orang dari setiap generasi pasti menggunakan media sosial. Media sosial tersebut bisa termasuk Facebook, Instagram, Twitter, atau yang sekarang dikenal sebagai X, TikTok, maupun YouTube. Hampir setiap insan di Indonesia yang bisa mengakses internet setidaknya memiliki satu akun media sosial. Termasuk saya. Saya Debbie Alia Ramadhani, mahasiswa ilmu komunikasi yang juga merupakan pengguna aktif media sosial. Laporan dari WR Sosial menyatakan jika pada awal tahun 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 212,9 juta. Dan angka pengguna media sosialnya mencapai 60,4% dari keseluruhan populasi yang ada di Indonesia. Meskipun dinilai lebih rendah dari angka pengguna internet yang ada di Indonesia, pengguna media sosial di Indonesia menempati posisi ketiga terbanyak di dunia. Sebenarnya, tidak ada data yang benar-benar valid jika menyangkut pengguna media sosial. Karena sudah menjadi rahasia umum jika satu orang setidaknya memiliki satu akun anonim atau yang biasa kita sebut sebagai second account. Masalahnya, niat orang dalam membuat second account ini tidak semuanya sama. Berdasarkan survei yang dilakukan Jajak Pendapat pada Oktober 2022, 86,5% responden menyatakan jika tujuan mereka untuk membuat second account adalah sebagai akun pribadi. Akan tetapi, tujuan akun pribadi ini atau alasan pembuatannya tidak disebutkan secara spesifik. Seharusnya, sebelum kita menggunakan media sosial, kita perlu meluruskan niat kita terlebih dahulu. Margaret Atwood pernah mengatakan, media sosial disebut media sosial karena suatu alasan. Alasan tersebut bisa tergantung dari dari mana kita melihatnya. Ada yang melihat media sosial sebagai sebuah peluang usaha, dan ada juga yang melihatnya sebagai tempat untuk memperluas pertemanan. Selain mereka, banyak juga yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain untuk karya maupun tindakan yang mereka lakukan. Maka dari itu, media sosial dijadikan wadah untuk menampung kebebasan berpendapat. Sayangnya, penggunaan media sosial sebagai tempat untuk menampung kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Pengguna media sosial yang begitu banyaknya di Indonesia kerap kali melupakan satu hal penting dalam menggunakan media sosial, yaitu etika. Sebelum mereka menggunakan media sosial, mereka terlebih dahulu menyetujui syarat dan ketentuan dari masing-masing aplikasi. Tapi lebih banyak dari mereka yang hanya menyetujuinya dan tanpa membacanya. Padahal di syarat ketentuan itu dituliskan dengan jelas jika dilarang menyerang pengguna media sosial lain, baik dari segi ras, etnis, budaya, agama, kelompok, komunitas, maupun aspek lainnya. Pengguna media sosial di Indonesia terkadang belum bisa sepenuhnya memahami dan mengerti jika setiap individu memiliki kebebasannya tersendiri, baik kebebasan berpendapat maupun kebebasan berekspresi. Mereka perlu mengerti adanya keberagaman dan mereka juga perlu belajar untuk menghormatinya. Namun pada kenyataannya, sering terjadi di mana netizen Indonesia mencoba untuk mengatur seseorang. Komentar seperti, kenapa pakaiannya seperti itu, atau, duh kenapa dia perilakunya sekarang jadi seperti ini, itu awal mereka lakukan ketika mereka melihat suatu konten yang menurut mereka tidak etis untuk dilakukan. Komentar tersebut tidak jarang memicu keributan yang tidak perlu di kolom komentar. Tapi jika komentar tersebut diberikan tanggapan yang berkonotasi sebaliknya seperti, wah memangnya kenapa? Itu kan hak dia, atau tidak ada yang salah dengan dia, maka pemilik komentar pertama hanya akan mengatakan jika mereka sekedar mengingatkan, atau mereka malah menyatakan jika di sini tempatnya untuk berpendapat. Komentar yang tidak secara langsung mengkritik memang tidak akan melanggar kode etik jika dilaporkan kepada pihak media sosial. Akan tetapi, pemilik konten bisa merasakan dampak yang sama seperti hate speech. Saya sendiri yang merupakan pengguna media sosial, sering jika menemukan komentar yang mempertanyakan tentang postingan yang saya unggah, maka saya akan cenderung merasa ada yang salah dengan hal itu. Jika postingan tersebut tentang personal saya, maka saya akan merasa jika ada yang salah dengan diri saya. Padahal menurut saya tidak perlu merasa seperti itu.
Karena tidak ada yang salah dengan perbedaan selama perbedaan itu tidak merugikan orang lain dalam hal apapun. Pengguna media sosial khususnya warganet Indonesia, mereka perlu memahami bahwa tidak menggunakan kata-kata kasar bukan berarti tidak dapat dikategorikan sebagai hate speech. Komentar menyinggung, mengkritik dengan tajam, sekalipun komentar pertanyaan yang berkonotasi skeptis juga bisa melukai pemilik konten. Komentar-komentar seperti itu bukan tidak mungkin juga akan memancing keributan yang tidak perlu di kolom komentar. Sebenarnya hanya ada 2 etika pokok dalam menggunakan media sosial, yaitu hormati dan apresiasi. Pengguna media sosial perlu belajar untuk menghormati pendapat orang lain. Baik saya, Anda, mereka, kami, terlepas dari manapun kalian berasal, kalian perlu menghormati pendapat setiap individu. Mengapresiasi karya seseorang juga merupakan suatu hal yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dalam bermedia sosial. Kasus terjadinya hate speech dalam berbagai bentuk yang terjadi di media sosial membuktikan jika tingginya angka pengguna media sosial bukan berarti tinggi juga angka digital literasinya. Meskipun aplikasi tersebut memiliki fitur untuk melewati sebuah postingan, tapi orang-orang lebih memilih untuk berkomentar negatif daripada hanya melewatinya. Memang tidak semua hal yang kita lihat di media sosial merupakan hal yang kita sukai. Tapi melihat hal yang tidak kita sukai juga bukanlah salah siapapun. Dengan belajar menghormati dan mengapresiasi orang lain di media sosial, kita bisa membuktikan bahwa kita adalah masyarakat yang cerdas dalam bermedia sosial. Sekian dari saya, terima kasih.